Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Karimata. Pagi hari ini kita kedatangan tamu ya dari alumni Pompes Al-Falah Ploso Kediri. Dimana di pagi hari ini sudah banyak kawan-kawan ya dari alumni Pompes Al-Falah Ploso Kediri yang hadir ke Radio Karimata, dimana untuk kehadirannya kita akan membahas terkait beberapa kegiatan dalam peringatan 1 abad Al-Falah Ploso Kediri. Dan di studio kita sudah ada 2 narasumber yang hadir. Ada Pak Ahmad Husairi. Assalamualaikum Pak Husairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan dari mana? Dari Pakong. Oh, dari Pakong langsung ke sini ya. Waduh. Siap. Selain Pak Husairi ada juga Pak Abrori. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat juga ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masih di suasana pilkada soalnya ini. Di luar-luar masih ada perseteruan juga ya, tapi semoga diberi kesehatan dan kelancaran semuanya. Pak Bro juga bareng tadi ya sama Pak Husairi? Saya dari Pasean. Oh, dari Pasian. Oh, Lebih jauh. lebih jauh. Ketemuannya di mana tadi Pak? Di sini di Oh, di sini langsung. Siap. Dan ini merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri yang di Madura berarti ya Pak? Ya. Iya, kita akan membahas terkait beberapa kegiatan dalam peringatan 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Mungkin saya ke Pak Husaini dulu. Pak, mungkin bisa disampaikan terkait peringatan 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri ini. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita memperingati 100 tahun Pondok Al-Falah Ploso Kediri, yang mana pada 100 tahun yang lalu, tepatnya 1 Januari 1925, Pondok Al-Falah Ploso itu didirikan oleh seorang kiai namanya Kiai Ahmad Jazili Utsman. Beliau mendirikan Pondok Al-Falah ini pada tanggal tersebut, dan beliau punya pengalaman mondok di mana-mana. Di antaranya dia pernah mondok di Mojosari Nganjuk, pernah juga mondok di Termas Pacitan, dan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Hashim Asari pada waktu itu pengasuhnya. Dan alhamdulillah Pondok Al-Falah itu berjalan sebagaimana dari awal, dari tahun ke tahun, dan tepatnya pada hari ini adalah genap berumur 1 abad dari perjalanan pondok itu. Maka kita dalam rangka 1 abad ini kita mengadakan lomba. Ada 7 lomba, di antaranya lomba baca kitab dan lomba hafalan yang skala nasional, yang mana pelaksanaannya dibagi per zone. Kebetulan kita Madura ini kebagian jadi zona 5, dan kita laksanakan insya Allah dari penyelisih seleksi kita ini, nanti yang juara 1 kita kirim ke Kediri untuk skala nasionalnya insya Allah pada tanggal 11-12 Desember ini insya Allah. Baik. Untuk rangkaiannya, lombanya ini berlangsung dari tanggal berapa nih Pak? Kita opening ceremony hari Rabu besok tanggal 4 Desember. Kita pinjam tempat di YAYN Madura di Panglekur, yang nanti anggotanya kita undang pondok seluruh Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Insya Allah lomba kita laksanakan selama 2 hari. Dan kemarin, beberapa hari kemarin sudah kita laksanakan technical meeting. Alhamdulillah mereka antusias untuk hadir pada acara ini. Dan lomba ini kita laksanakan setelah opening ceremony, seba'da zuhur baru kita laksanakan lomba. Insya Allah 2 hari, Rabu, Kamis, malam Jumat kita closing ceremony insya Allah. Baik. Saya ke Pak Abrori. Pak Abrori, terkait kegiatan ini, apa yang melatar belakangi adanya lomba-lomba yang akan dilaksanakan pada Rabu besok? Ya, tema 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah adalah melestarikan ngaji dan meneguhkan khidmat Al-Falah untuk bangsa. Maka dari tema itu kemudian muncul
semangat untuk bagaimana memasyarakatkan ngaji, ayo mondok semacam itu, dengan salah satunya mengadakan kegiatan Olimpiade Santri Nusantara atau OSN ini. Ya. Berarti ini pesertanya terbuka untuk umum ya? Ya, terbuka untuk umum, dan yang sudah terdaftar 350 dari pesantren dan dari kampus-kampus, dan dari umum sekolah, madrasah-madrasah ada juga. Baik. Untuk lombanya tadi ada sekitaran 7 ya? Ya. Mungkin bisa disampaikan? Ada lomba baca kitab dengan beberapa kategori, kemudian ada lomba juga muhafadzah hifdzil Quran, hafalan Qurannya, tilawatil Quran, ada juga debat tematik, dan kesenian di sholawat Banjari modern dan sebagainya ya. Baik. Berarti untuk yang 7-7-nya ini apakah akan nanti disatukan pada hari Rabu besok atau seperti apa? Untuk seleksi zona 5 Madura hari Rabu besok, dan untuk nasionalnya dipusatkan di Pondok Pesantren, insya Allah di Kediri pertengahan 11-12 Desember insya Allah. Baik. Baik, saya ke Pak Husairi lagi. Pak, ini kalau berbicara terkait kegiatan lomba juga, dan tadi juga disampaikan ada yang dari SMA, ada yang dari kuliah dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari alumni sendiri, apakah memang ada yang bisa ikut dalam kegiatan ini? Ini lomba antar pondok pesantren dan lembaga-lembaga yang ada, dan juga untuk umum. Itu ada batasan umur. Jadi kriteria kitab, seperti kitabnya itu ada kitab Fathul Qorib, ada kitab Tafsir Jalalain, ada kitab Bukhari, ada kitab Ihya Ulumuddin, dan ada Tahfidzul Quran. Itu ada batasan-batasan umur. Seperti hifdzul Qurannya berapa batasannya, tilawatil Qurannya berapa batasannya, dan juga ada untuk anak kecil muhafadzah Aqidatul Awam, itu nadham dasar pemula, bagi pemula, itu juga diadakan untuk anak-anak yang kecil. Kalau dari alumni itu sepertinya sudah umurnya sudah sudah lewat. ya. Jadi Pak, ada batasan umur lah. Yang Fathul Qorib berapa, yang Bukhari berapa, itu. Kecuali kalau alumni-alumni yang punya lembaga, kan banyak alumni kita yang dari Pondok Pelosok itu punya lembaga, jadi memutus santrinya untuk ikut berpartisipasi dalam acara satu abad ini. Baik. Nah, kalau berbicara terkait kegiatan ini, apakah memang lomba ini sebelumnya pernah diadakan atau seperti apa? Kalau lembaga lain mungkin sudah banyak yang melaksanakan, seperti pondok pesantren yang lain dan NU. Tapi untuk pelosok ini karena satu abadnya baru sekarang gitu. Jadi seperti kemarin di Lirboyo dalam rangka sekian tahun ada lomba sendiri. Yang kita laksanakan ini di Pondok Pelosok yang skala nasional seperti ini, cuman dalam rangka satu abad ini. Kalau sebelum-sebelumnya belum ada kegiatan yang memang sebesar ini ya? Yang sebelumnya belum. Kalau peringatan pada sebelum-sebelumnya, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan biasanya? Kalau yang dari dilakukan alumni di pondok itu ya, seperti di pondok itu ada momen-momen yang internal pondok, seperti ada haul tahunan, ada haflah tahunan, tutup ajaran. Itu untuk alumni yang skala nasional, tapi untuk alumni juga yang banyak alumni tidak dilombakan seperti momen sekarang ini. Oke, siap-siap. Menarik sekali kawan, untuk beberapa kegiatan yang memang ini untuk memperingati ya satu abad Pelosok Kediri. Dan kita akan berbincang-bincang lebih jauh nantinya untuk beberapa peserta yang dari Hifdzun Musabaqah Tilawatul Quran ataupun yang lainnya. Ada beberapa peserta, nanti kita akan bahas lebih jauh. Namun sebelum itu kita bergabung dulu dengan program Jaring Radio Suara Surabaya.
Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya. Membawa kabar pertama pagi ini, saya Raffiana dari KI Radio Jember. Hujan yang terjadi sejak Kamis sore hingga malam hari membuat sejumlah wilayah di Jember mengalami banjir genangan hingga memasuki rumah warga. Ada 2 desa di Kecamatan Tempurejo yang mengalami banjir dengan ketinggian rata-rata 50 cm. Ketua Baret Rescue Garda Pemuda Nasdem Jember, David Handoko Seto bilang ada ratusan rumah warga terdampak banjir. Di Desa Andongrejo setidaknya 35 rumah terendam air dan di Desa Curah Nongko ada 174 kakak yang rumahnya terendam air. Hingga Jumat siang terpantau genangan mulai surut, namun yang perlu diwaspadai bila kembali turun hujan karena berpotensi menimbulkan genangan. David meminta Pemkab segera menindaklanjuti pasca kejadian banjir karena dimungkinkan terjadi beberapa potensi penyakit, serta berharap segera ada bantuan fisik berupa air bersih dan makanan siap saji dan dibuka posko untuk penanganan kedaruratan. Saya Farica Umami dari City Gate Malang membawa kabar. PJ Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menyampaikan, estimasi anggaran 250 miliar untuk renovasi pasar besar mengalami penurunan dibandingkan usulan Pemkot Malang sebelumnya ke pemerintah pusat berada di kisaran 400 miliar. Iwan menjelaskan 250 miliar anggaran untuk perbaikan pasar besar dikucurkan dari pemerintah pusat disesuaikan juga dengan dana yang ada untuk keperluan perbaikan. Kata Iwan, saat ini Pemkot Malang tinggal menyelesaikan detail engineering design atau DED tahap akhir. Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dukung pembentukan karakter pada siswa sebagai generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Korem 081 Dirut Sahajaya Madiun membangun rumah pintar Merak Jaya. Mayor CPL Eko Sudarto, Kapenrem 081 Dirut Sahajaya Madiun bilang, pembangunan rumah pintar Merak Jaya menggunakan lokasi bangunan cagar budaya Busbu. Keberadaan rumah pintar tersebut kedepannya akan digunakan untuk pelatihan pelajar tingkat TK hingga SMA. Para siswa nantinya akan mendapatkan pelatihan kedisiplinan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. Dibangunnya Rumah Pintar Merak Jaya juga untuk memperkenalkan kawasan cagar budaya Busbu. Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya meraih 4 penghargaan di ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia atau AHII 2024, diantaranya juara 3 kategori media daring untuk pengelolaan media massa, juara 3 kategori The Most Caring One atas pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat, lalu juara 2 kategori video company profile, serta juara 2 Best Creator. Ramdhani, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya bilang, capaian ini jadi motivasi tambahan untuk kantor imigrasi Surabaya terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojo 103,3 Radio Karimata, Dinamika Madura. Aduh, kumikil. Aduh, cetaknya kelihatan. Betar ketur, ronya. Aduh. Abah, Ling. Cetak kumikil Pak Asarwanda berada timur, Ling. Lama kena abang tulingin nomor obat rapel, Ling. Aduh, Kak. Ini ngomelin lebakan, Kak. Matang cetak kakak tahun letu, Kak. Mangkan apa yuk? Tulingin nomor ayo pudel 38, Ling. Lepas saja keselang, Ling. Lakar leres, puder 38, maberi sakit cetak, sakit kiki, pegel linu, beton luyu, mendemam. Cek kantos lepa, sediaaki puder 38, compok pancenengan. Puder 38, produksi perusahaan opet-opetan Cap 38 Sorpreje. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat. Mau teh jus, mau. Tenang anak-anak,
Semuanya kebagian. Mau rasa apa? Aku mau tijus lemon. Kalau aku mau tijus madu. Aku gula batu. Mau melati. Apel-apel. Oh siap, tijus kan banyak rasanya. Asik. Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya? Enak. Mau dong. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget. Iya. Segernya tijus bikin mau lagi. Mau tijus lagi? Mau. Ngajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya. Panas-panas enaknya minum tijus. Semua rasanya enak. Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food. 103,3 Radio Karimata, Dinamika Madura. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang masih menyimak Kedai Karimata ya. Di pagi hari ini kita masih bersama-sama dari para alumni Pomfes Al-Falah Pelosok Kediri. Tadi juga sudah disampaikan ada beberapa kegiatan lomba yang memang akan digelar pada Rabu besok. Tapi kalau berbicara lomba mungkin sudah teknis ya seperti itu. Dan tadi secara garis besar juga disampaikan terkait tema, terkait melestarikan ngaji dan meneguhkan hikmah Al-Falah Pelosok untuk bangsa. Nah, mungkin bisa dikupas lebih jauh saya ke Pak Abroli. Pak, maksud dari untuk bangsa ini seperti apa nanti? Jadi pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia, bahkan di Nusantara ini, secara sejarah sudah teruji di dalam pendidikan dan utamanya pendidikan karakter, dan semua itu berangkat dari cara ngaji yang sederhana, dari surau-surau, dari masjid-masjid seperti yang kita ketahui. Maka Pondok Pesantren Al-Falah di dalam dakwahnya ini mengambil jalur melestarikan ngaji. Jadi Pondok Pesantren Al-Falah menekankan kepada santri-santrinya agar banyak berkhidmat kepada bangsa Indonesia lewat jalur melestarikan ngaji. Jadi sejak muassis, umul ma'had dan para masyayikh ini selalu ngaji seperti itu. Ya. Ya. Kenapa kok saat ini ya, apa di era modernisasi, kenapa kita harus tetap melestarikan ngaji? Ya, banyak cara khidmat. Tentu melestarikan ngaji jangan dibayangkan harus seklasik itu ya, tetapi ya tentu harus disesuaikan dengan keadaan. Ada yang ngaji online, ada yang sebagainya lah. Kita menyesuaikan sesuai kebutuhan, tapi pondasinya tetap bagaimana ngaji khas pesantren itu dikemas sedemikian rupa agar bisa seperti leluhur-leluhur kita bisa berkhidmat di dalam membangun bangsa Indonesia ini. Baik, saya ke Pak Usairi. Pak, ini kan dijelaskan melestarikan ngaji ya, memang ini disesuaikan dengan kondisi juga ya, karena ya saat ini ada ngaji online dan sebagainya, dan juga meneguhkan hikmah Al-Falah Pelosok untuk bangsa. Meneguhkan hikmah, apa sebenarnya di balik hikmah untuk bangsa ini, terutama yang dibangun di Pondok Pesantren Pelosok Mojo Kediri ini? Ya, jadi hikmat kita itu kan macam-macam untuk bangsa ini. Ada yang Allah beri kemampuan dalam hal-hal tertentu, apa kemampuannya dimaksimalkan untuk bangsa ini. Nah, kita di Pondok Pelosok ini berupaya bagaimana caranya untuk hikmah kita terhadap bangsa ini bisa optimal, ya tentunya dengan apa yang kita miliki. Karena poros kita itu ya tetap dengan tema yang tadi itu, yang melestarikan ngaji, kemauannya di situ dihikmatkan untuk bangsa. Baik, mungkin kawan-kawan ataupun pendengar Karimata masih sebagian belum mengetahui terkait
Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Mungkin bisa digambarkan seperti apa sih sebenarnya pondok pesantren ini? Pondok Al-Falah Ploso itu didirikan sebagaimana yang sampaikan tadi pada 1 Januari 1925, yang mana waktu itu seorang diri Kiai Jazuli Usman, nama pendirinya, dan Nyai Rodiah itu berusaha, berjuang mati-matian untuk mempertahankan pondok ini, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun perkembangan dan peran pondok sangat dirasakan oleh masyarakat, yang mana pada waktu itu kurikulum yang dipakai di Pondok Al-Falah Ploso itu adalah merupakan sampai sekarang copy paste daripada kurikulum Tebu Ireng pada masa Ki Haji Hashim Asy'ari. Jadi kalau pada masa Ki Haji Hashim Asy'ari itu model ini kurikulumnya, pada waktu itu sekarang sudah banyak bergeser lah. Yang di pelosok ini adalah copy paste daripada masa Ki Haji Hashim Asy'ari. Dari tahun ke tahun alhamdulillah terasa peran di masyarakat, dan perkembangan santri itu sangat signifikan, sehingga pada tahun 1979 pada waktu Kiai Ahmad Jazil Usman sebagai pengasuh wafat, waktu itu beliau punya putra. Yang pertama ada putra 6, Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nur Huda Jazuli, Kiai Hamim Jazuli yang dikenal Kiai Kusmi itu, yang gak kontroversial itu, sudah banyak tahu siapa beliau, dan Kiai Fuad Mun'im Jazuli, dan Kiai Munif Jazuli, dan yang terakhir perempuan Nyai Lailatul Badri Jazuli. Beliau berenam ditinggal oleh bapak beliau, oleh bapak itu Kiai Ahmad Jazuli pada tahun 79, yang mana pada waktu itu santri masih sekitar 750. Dikembangkan pada generasi berikutnya dengan tanpa mengurangi substansi daripada Kiai Ahmad Jazuli, dengan semangat lestarikan ngajinya sampai sekarang itu terus yang disuarakan, sehingga pada hari ini jumlah santri pelosok itu hampir 20.000, 19,600-an kalau nggak salah. Jadi dengan sistem yang ada, seperti di sana ada pondok induk, pondok yang dilestarikan itu yang copy paste pondok Tebu Ireng pada masa Ki Haji Hashim Asy'ari, dan ada pengembangan pondok-pondok di sekitarnya milik putra-putra dan cucu-cucu beliau. Itu ada yang juga formal, ada SMA, ada aliyah, ada yang sekolah di sekolah-sekolah umum di Kediri. Itu ada shuttle bus di situ disiapkan sekitar, yang tadi kita sampaikan, ada sekitar 30 bus yang disiapkan untuk shuttle itu, dan di sekitar itu semua dalam komando pondok induk. Jadi pondok induk tetap salaf sekarang ini. Seperti peningkatan dalam muhafadzahnya, seperti pondok-pondok itulah. Kelas 1 sanawiyah ada halus mata pelajarannya 4 yang di induk ini. Ada tauhid, ada fikih, ada nahwu, ada shorof. 4 itu mata pelajarannya. Kelas 2 sanawiyah ada tambah imriti maksud, hafalannya imriti, hafalan maksud juga. Ada tetap fikih, ada nahwu, shorof, ada tauhid, jauhirut tauhid. Untuk mungkin ditambah beberapa materi untuk bersama kelas 3 sanawiyah. Jadi jenjang pendidikan di sana itu simpel. Ibtidaiyah 3 tahun, sanawiyah 4 tahun. Setelah itu ada semacam musyawirin. Musyawirin itu semacam pondok Mahat Ali lah. Sekarang setara S1. Jadi ibtidaiyah 3 tahun, dalam tarikh tauhid dikenalkan, sanawiyah itu 4 tahun, alfiyah persyaratan naik dari sanawiyah kelas 2 untuk naik ke kelas 3 sanawiyah harus hafal alfiyah 750. Kalau 749 tidak bisa lolos. Harus 749 plus 1 bed. Baru naik ke kelas 3 sanawiyah. Dan kelas 3 sanawiyah itu alfiyah ditempuh dalam 1 tahun khatam. Dan alhamdulillah sekarang ini yang diwisuda tiap tahun dari alfiyah itu kalau santri putra sekitar 800-an tiap tahun. Bahkan bertambah terus. Itu mereka khatam alfiyah dan mereka hafal alfiyah. Kalau putri sekitar 250 sampai 300-an yang seperti itu. Jadi kelas 3 sanawiyah itu
4 sampai 5 lah mata pelajaran, fikihnya, nahunya, dan faraid, ada risalatul mahid, itu 4. Untuk naik kelas 4 sanawiyah, jenjang berikutnya itu lebih banyak materi. Ada pengenalan mantik, balaghah, sastra Arab itu, ada falak, hisab, ada usul fikih, qawaidul fikih, ada fikih, ada mustalah hadis dan semacamnya. Hafalannya mengarah pada Jawahirul Maknun. Baru kelas 4 tamat sanawiyah itu setaraf SMA. Jadi mereka yang sudah menamatkan kelas 4 sanawiyah itu sudah dapat kerjasama di UIN, di mana-mana, tinggal pilih kita. Ya kebetulan kan teman-teman banyak nasional di Jakarta ada 300-an santri, Jawa Barat, Cirebon berapa itu. Lah itu mereka yang mau melanjutkan silahkan melanjutkan. Lah baru jenjang setelah itu dilaksanakan 5 tahun semacam Ma'had Ali. Fathul Qorib setahun, Fathul Mu'in setahun, Fathul Wahab 3 tahun. Ada daftar secara legalitas formalnya Ma'had Ali di situ. Baru nanti di akhir jenjang mereka di wisuda S1. Kira-kira seperti itu gambaran garis besarnya lah, insya Allah. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Abroni, silakan. Lembaga pendidikan formal di sana yang kita kenal dengan Misriu, ini yang utama, Madrasah Islamiyah Salafiyah Riyadhatul Uqul, Misriu. Ini sudah 7 tahun terakhir oleh Kemenak di keluar legal formalnya masuk satuan pendidikan muadalah, Madrasah Muadalah. Ini salah satu lembaga yang sekolah yang kurikulum mengatur sendiri 100%, ujian mengatur sendiri 100%, tetapi ijazahnya ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Mungkin di Indonesia belum banyak, sekitar 30-40 pesantren, tetapi yang berbeda ini perlu diketahui, yang berbeda dari lembaga lain mungkin di Misriu ini sesuai namanya Riyadhatul Uqul, yang artinya mengolah pikiran. Di sana peran santri, diskusi santri porsinya sangat tinggi. Jadi di kelas itu guru hanya membaca sekilas 30 menit, sisanya 1 jam, 1,5 jam dimaksimalkan untuk diskusi para santri. Itu yang jarang di pesantren lain ya. Iya. Sistem musyawarah ya. Berarti itu biar langsung bisa kena juga ya, didiskusikan, bisa langsung dipahami. Mungkin untuk lainnya yang dilakukan para santri ketika diberi pelajaran apa saja lagi? Lah itu, jadi misalnya kita Ustadz itu membaca materi 1 halaman, yang dibaca Ustadz itu tidak diterangkan hari ini, tapi diterangkan minggu depan dengan cara malamnya itu didiskusikan oleh para santri, dan santri sudah aktif membawa referensi dari berbagai kitab untuk jadi guru seakan-akan hanya mendampingi gitu, bukan mengajar gitu. Mengontrol ya. Ya, mengontrol aja, mengarahkan ya. Itu yang mungkin dan lembaga musyawirinnya itu juga sudah keluar izin resmi dari Ma'had Ali, dari Kementerian Agama, mungkin 7 tahun 5 tahun terakhir setara S1, dan insya Allah tidak lama lagi ada Magister S2 di Ma'had Ali, insya Allah. Kita doakan ya. Amin. Dan insya Allah Rabu depan ini di saat opening OSN Zona 5 Madura akan kita hadirkan para masyayikh dari Kediri, ada panitia pusat juga, dan dengan acara ngaji rutin alumni Madura ini setahun 3 kali, ditempatkan bergantian antara Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan dan Sampang. 3 bulan sekali. Nah, insya Allah Rabu ini dalam 1 tahun 3 kali 4 kali, Rabu ini ngaji kitab Minah Husaniyah bersama Gawagis, para masyayikh pondok pesantren Al-Falah itu di YIN. Wow. Siap. Baik, memang sebelum itu kayaknya ada yang bergabung melalui telepon. Ya, Ziad. Ada Pak Rudi di Pamekasan di Line 55 bergabung. Halo, assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Ya. Mas Soleh. Ya,
Silakan. Siap, ini saya mendengarkan dari tadi nih ya. Silakan, Pak. Cuma mau tanya ini Mas ya, tujuan utama dari penyelenggara Olimpiade Santri Nusantara dalam rangkaian Harlah 1 Abad ini gimana Mas ya? Baik. Tujuan utamanya berarti ya? Iya. Siap, terima kasih, itu aja Mas ya. Oh, siap. Di santai itu Mas ya. Oh, siap Pak Rudi. Dimakan Masya Allah dengan Pak Kiai ya. Oh iya, siap Pak Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Rudi menanya. Oh, terkait tujuan kegiatan ini. Silakan. Tujuan kegiatan yang pertama adalah silaturahmi antar pondok pesantren se-Indonesia. Itu diantaranya membangun sinergi lah dengan pondok pesantren yang lain. Yang kedua adalah memasyarakatkan ngaji. Sudah tentu ayo mondok, bagaimana mengenalkan kepada masyarakat. Dibagi kalau nggak salah ada 10 zona se-Indonesia penyisihannya. Dan yang terpenting sesuai tema 1 abad adalah meneguhkan ngaji. Itu artinya kita ingin memasyarakatkan ngaji ala pesantren ini, insya Allah harus punya kontribusi yang baik di dalam sistem pendidikan Indonesia, insya Allah. Baik itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Usaini? Ada sedikit. Itu kejadian sekitar tahun 93. Kita kedatangan tamu dari Kanwil, Departemen Agama itu datang ke sana karena melihat bahwa di pondok kita itu sistem belajar mengajarnya itu sudah bisa melaksanakan CBSA, cara belajar siswa aktif, sebagaimana yang disampaikan tadi adik ini. Jadi memang proaktif. Jadi guru itu cuman mengarahkan saja, dan mereka punya perbandingan sendiri, jalan sendiri. Sampai waktu itu kita ingat dari Kanwil itu sama Kiai waktu itu Zainuddin Jazuli sampai matur gini, tolong Kiai buatkan rumusan untuk CBSA ini kita mau terapkan di Departemen Agama seluruh nasional. Dengan cara-cara, karena kita melihat bahwa sistem CBSA sudah betul-betul terlaksana di Pondok Pelosok ini. Jadi kami minta supaya dikembangkan di kalangan Departemen Agama nasional. Tapi waktu Kiai waktu itu katanya Kiai, yang penting pondok kita dulu jalan, nanti gampang yang lain gitu. Insya Allah lah dengan cara siswa aktif itu. Bahkan guru itu kalau guru tidak siap materi, artinya waktu malam yang dibahas besok itu kan digodok nanti malam pelajaran. Kalau guru tidak siap materi, besok di masalah-masalah yang muncul tadi malam dibahas hari ini, pagi ini, guru nggak siap, itu didebat gurunya. KO gurunya. Sudah terbiasa seperti itu. Jadi guru itu kalau punya murid seperti itu berarti poin bagi guru itu. Berarti betul-betul semangat dan betul-betul sistematis anak-anak ini. Jadi otomatis support pada guru untuk saya betul-betul persiapan gitu. Itu cara kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Iya, jadi tidak hanya muridnya yang bersiap, gurunya memang harus harus siap juga, harus di atas mereka. Jadi guru banyak yang membimbing malam itu otomatis harus menguasai apa-apa masalah-masalah yang mauqufah, yang tidak terputuskan malam itu, gurunya harus lebih tinggi lagi masalahnya gitu. Siap. Sepertinya ada yang bergabung lagi ya. Ya gimana sih? Iya, di WhatsApp ini ada Ibu Novita Nirmala, ini kalau dari namanya dari Pamekasan juga. Ini menanyakan apakah untuk pendaftaran sudah ditutup atau masih buka. Kemudian pendaftaran apa ini? Untuk pendaftaran OSN mungkin ya. Oh, lomba. Ini juga dibuka atau sudah ditutup. Kemudian yang kedua, ini juga menanyakan bagaimana pelaksanaan penyisihan zona 5 Madura yang ditempatkan di IAIN Madura itu dapat menjangkau seluruh santri yang ada di wilayah Madura. Begitu Mas Soleh. Baik. Oke, silakan Pak Abah. Terima kasih ya. Untuk pendaftaran kita sudah tutup tanggal 10 November kemarin. 20 untuk zona 5 Madura, karena memang pelaksanaannya tinggal beberapa hari untuk persiapan, dan pesertanya sudah lebih dari 70 pesantren se-Madura dan pesantren dan lembaga ya. Kemudian untuk
pembukaannya mungkin ini kita tambahan informasi juga akan menghadirkan Kiai namanya Kiai Fahim Royani, Kiai Ifatul Lataif, kemudian Kiai Makmun, dan yang dikenal di media sosial mungkin Gus Kausar. Ini kita akan hadirkan Gus Kausar, salah satu pengasuh atau cucu dari pendiri pesantren, akan hadir menyapa Madura, Pamekasan khususnya. Beliau yang banyak mendakwahkan Al-Falah Ploso di jejaring media sosial ya. Baik. Terkait pelaksanaannya gimana tadi untuk bisa menjangkau seluruh? Ya, karena kita sosialisasinya sudah 4 bulanan yang lalu, dan dengan peserta yang hampir 70 pesantren itu insya Allah sudah mewakili ya dari pesantren Semadura, insya Allah. Baik. Pak Seri ada tambahan? Ya, insya Allah itu aja. Oke, siap. Kita doakan bagaimana acara ini bisa berjalan lancar, bisa sukses dan penuh keberkahan. Untuk pelaksanaan opening dan ngaji bareng itu untuk tanggal 4 Desember, karena keterbatasan tempat yang hanya 600-700 undangan, masyarakat bisa mengikuti live insya Allah, dan kita akan sebar nanti di medianya Iksma namanya. Iksma itu akun resmi alumni Madura. Di sana insya Allah akan kita live media sosial. Baik, berarti ya kalau semisal kawan Karimata pengen mengetahui, tinggal lihat di situ ya. Ya, siap. Baik. Untuk melangkah lebih lanjutnya, kawan, kita jeda dulu sejenak. Jam 10 pagi, Radio Karimata. Halo, Jen. Yuk masuk. Dia punya mantu teh pintar masak. Mantu Ai mah juara 1 lomba masak. Mantuku dong punya resto di Melbourne. Halo Tante, silakan dicoba semur ayamnya. Nah, Jeng, cobain deh masakan mantuku. Wah, endesnya gurihnya ngerasa. Mantuku yang masak. Kan aku pakai kecap sedap. Kecap sedap? Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi, lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna. Aromanya teh sedapnya, pantes enak-enak yo. Pas di lidah. Kalau gitu mantu Ai harus pakai kecap sedap. Kita beli di toko yuk, Ceng. Ayo. Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food. Diri otot bikin tidak bebas beraktivitas. Saya butuh yang lebih panas. Lebih panas, lebih panas. Salon Bass Extra lebih panas. Untuk aktivitas ekstra, Salon Bass Extra lebih panas. Yang ekstra, yang ekstra, yang Benar, Cik Ram minat tentang ekstra. Oh, Salon Pas Extra Hot. Leres, Salon Pas Extra Hot, varian koyo paling panas dari Salon Pas. Cocok kanggo pegal tor nyeri otot serta lebih. Amar ke aktivitas ekstra. Tak ada tiaki iritasi tor halal. Teti nyaman tor aman ekunaki. Jika lupai, Salon Pas Extra Hot. Sebungkus epon berna celeng, kalaben logo Extra Hot aberna mas. Ka oleh Salon Pas Extra Hot, Alfamart tor Indomaret, Apotik, toko obat, tor berung sepaling semar. Salon Pas Extra Hot, lebih panas, terus beraktivitas. Baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Nggak pede. Dur! Baby. Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya. Kelihatannya risihnya. Biar nggak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru Hairs Protect Naturals Daun Sirih. Bedanya dari pembalutku apa? Jelas beda. Hairs Protect Naturals Daun Sirih ada triple sheet protectionnya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu nggak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar nggak risih-risih lagi. Oke. Baby, aku udah ready nih.
Wih, sudah pede lagi ya? Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. No risi-risi. Hearst Protect Naturals Daun Siri, stay confident and clean all day. Wow, ada tempat belanja terlengkap. Hah? Tempat belanja terlengkap? Iya, Toko Angkasa merupakan tempat belanja terlengkap di Pamekasan. Di sana tersedia segala kebutuhan sehari-hari Anda, mulai dari beras, minyak goreng, snack, kebutuhan alat mandi, galon, air mineral, kebutuhan bayi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Di Toko Angkasa juga melayani grosir dan eceran, serta bisa belanja secara online, bayarnya bisa COD. Dengan menghubungi 0853 469 5962, dan juga Anda bisa berbelanja melalui angkasaminimarket.pamekasankap.net. Tidak hanya itu, kalau Anda berbelanja minimal Rp50.000, bisa gratis ongkir untuk wilayah kota Pamekasan. Kalau di luar kota Pamekasan, bisa juga gratis ongkir kalau berbelanja dengan jumlah yang banyak. Eits, di Toko Angkasa untuk harga minyak, beras, dan air paling murah. Tunggu apa lagi? Ayo berbelanja di Toko Angkasa, Jalan Kiai Haji Agus Salim, nomor 97 Pamekasan, sebelah barat lapangan Sedengdeng. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Toko Angkasa, melayani kebutuhan sehari-hari Anda. .3 Radio Karimata, Dinamika Madura. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang masih menyimak Kedai Karimata. Kita masih bersama kawan-kawan dari alumni Ponpes Al-Falah Ploso Kediri, di mana kita membahas terkait peringatan 1 abad. Dan tadi juga sudah disampaikan untuk beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk lomba ini. Saya ke Pak Abroni ya, Pak. Ya. Pak, ini terkait kegiatan ini otomatis tidak jalan sendiri kan? Ya. Kerjasama dengan siapa saja nih? Ya, panitia pusat dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, kemudian di panitia utama di zona Madura namanya IMAP, Ittihadul Mutaharrijin Al-Falah Ploso. Itu wadah alumni berkomunikasi dan bersinergi di dalam dakwah, dan IMAP Madura inilah yang menjadi panitia utama zona 5 dan juga kita kerjasama dengan YIN Madura sebagai tempat yang menyediakan tempat juga, dan tentu dukungan dari Karimata FM juga Radar Madura kita minta untuk disupport. Itu diantaranya. Sementara untuk acara kegiatan 4 Desember itu, kegiatan utamanya ngaji bareng. Bagi masyarakat umum yang berkenan bergabung, ini kita sediakan kitabnya di lokasi gratis. Materinya kita siapkan, siap untuk hadir, silahkan, marhaban. Baik, Ya. berarti bisa masyarakat umum bisa datang ke lokasi itu, Pak? Bisa untuk tanggal 4 Desember di YIN Jalan Panglekur itu ya. Baik. Untuk pelaksananya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Insya Allah mulai tanggal 4 jam 9.20 menit itu sudah TED mulai insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik. Berarti nanti yang hadir salah satunya ya peserta juga. Yang hadir peserta, kemudian mahasiswa dari 5 kampus yang kita undang, kemudian dari berbagai pesantren, dari alumni Ploso yang tergabung di IMAP Madura itu, dan masyarakat umum silahkan ya kita undang. Baik. Baik, ada yang bertanya lagi kayaknya. Ya gimana sih? Ada Pak Adi ya, ini menanyakan ini juga apakah nantinya masyarakat umum katanya dapat menyaksikan kategori lomba seperti kreasi nasib modern, kemudian debat tematik secara langsung. Itu yang ditanyakan. Kemudian ini juga ada Bu Indah, ini juga bertanya bagaimana Pondok Pesantren Al-Falah itu memastikan kelancaran
acara dengan jumlah peserta yang cukup besar ini katanya. Kemudian bagaimana sistem penilaian lomba untuk memastikan keadilan dan transparansi di setiap kategori, itu yang ditanyakan oleh beberapa pendengar. Baik, Soleh, ada yang bertanya. Oh ya. Ya, siapa? Pak Abrar. Ya. Jadi pertama terkait lomba untuk nasyid ini langsung diselenggarakan di pusat untuk kriteria nasyid modern, tidak ada penyisihan di daerah gitu. Kemudian untuk transparansi juri, dewan juri ini tidak dari santri Al-Falah Ploso saja, kita kerjasama dengan berbagai dewan juri dari Ploso, diantaranya kiainya medsos ini akan hadir Kiai Haji Ma'ruf Khozin, beliau ketua komisi fatwa MUI Jawa Timur. Kebetulan beliau satu angkatan dengan saya dan beliau siap menjadi juri. Juga ada dari Sumeneb non alumni, ada Kiai Zainur Rahman. Nah, ini wakil katib PCNU Sumeneb yang beliau bukan alumni dan beliau dari MUI Jawa Timur juga. Ada juga wali santri dan ada juga dari Sampang santrinya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, Kiai Muhammad Asim dan yang lain-lain. Intinya pesantren sebagai lembaga karakter, insya Allah jurinya amanah. Kita sudah gabungkan dari berbagai macam latar belakang ya. Baik. Dan untuk memastikan lomba ini berjalan dengan lancar nantinya gimana? Ya, panitia sudah mempersiapkan mungkin sudah 70%, tinggal menunggu waktu penyelenggaraan saja. Semuanya sudah, untuk juri saja kita sudah meeting Zoom, insya Allah segera meeting Zoom untuk juknisnya, dan dengan peserta sudah terlaksana ya beberapa hari yang lalu untuk petunjuk teknis ya. Baik, saya ke Pak Husairi. Pak Husairi, kalau melihat dengan adanya peringatan 1 abad ini, bagaimana kalau menurut pandangan Pak Husairi dan juga dengan adanya kegiatan yang memang ini skala nasional juga ya? Kalau menurut Pak Husairi gimana Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya lomba 1 abad ini, kita yang paling penting seperti yang disampaikan tadi, silaturahimnya dan sinerginya antara pesantren. Banyak pesantren-pesantren ini yang dengan momen ini kita manfaatkan, alhamdulillah sudah bangun komunikasi dengan baik. Itu di skala nasional seperti itu. Dan di pelaksananya yang tadi disampaikan itu, di Peloso itu ada Ittihadul Mutakharrijin pusat yang membuka zona-zona di Madura, zona 5, zona 1 dan zona 10 dan sebagainya. Dan pelaksananya yang itu tadi, maka ini momen yang bagus sekali, insya Allah. Baik. Tapi kalau dalam peringatan ini, sejauh ini apa ada tantangan yang memang dihadapi dari ya terutama para alumni yang ada di Madura ini? Dan selama ini insya Allah baik-baik saja, nggak ada masalah, tinggal bagaimana kesungguhan kita dalam bekerja gitu aja. Dan alhamdulillah teman-teman ini kompak lah. Di antara kan di alumni itu sebenarnya per kabupaten, Imam Bangkalan, Ittihadul Mutakharrijin Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Pamekasan. Tapi karena kita terbagi dalam satu zona, maka sinergi dari mereka alhamdulillah terbangun dengan baik dan komunikasi dengan baik. Insya Allah lah kita optimalkan, kita believe to Allah. Insya Allah kita bisanya apa yang kita lakukan, nanti tinggal Allah yang menyelesaikan, insya Allah. Baik. Mana kalau dari Pak Abrar? Ya, kendala teknis ya pasti ada karena Madura lebar, hampir lebih luas dari Singapura. Jadi komunikasi, tapi alhamdulillah tetap terjalin dengan baik. Dan seperti disampaikan tadi, intinya melestarikan ngaji ini, kami mengkampanyekan melestarikan ngaji, bagaimana pendidikan pesantren ini insya Allah akan menjadi solusi pendidikan yang beberapa bulan terakhir mungkin sedang digoda dengan macam-macam isu. Dan insya Allah pesantren akan menjawab tantangan itu lewat melestarikan ngajinya itu.
Baik. Itu misi utama kita. Baik kawan, kita masih ada satu segmen lagi, jadi tetap bersama kami di Kedai Karimata. Anda membutuhkan spring bed dan aneka perabotan rumah? Datang saja ke Istana Mebel. Istana Mebel menyediakan berbagai macam perabotan rumah, mulai dari spring bed corner, Buhdol, Siemens, Olympic, Bigland, American, dan Spinu dengan harga murah dan kualitas terjangkau. Di Istana Mebel juga tersedia berbagai macam lemari, kursi, tempat tidur dipan, dan meja kantor mulai dari bahan plastik serta berbagai macam dan model. Tidak hanya itu, di Istana Mebel juga bisa custom untuk buat kitchen set dipan lemari dengan ukuran sesuai keinginan Anda. Ayo dapatkan keperluan perabotan rumah Anda di Istana Mebel, Jalan Kabupaten nomor 78 Pamekasan, dan di Jalan Raya Larangan Badung, Utara Pom Bensin Larangan Badung, Pamekasan. Ekonomi pencuci piring, nanas dan jeruk nipis. Ekonomi pencuci piring, nanas dan jeruk nipis. Ikat bau amis, hilangkan lemak, pelapis wanginya fresh dan adem di tangan. Bisa untuk cuci buah dan sayur. Cuci piring, semua jadi fresh. Nanas dan jeruk nipis, siap penyegar cash fresh. Cuci piring, semua jadi fresh. Hilangkan lemak dan adem di tangan. Ekonomi pencuci piring, nanas dan jeruk nipis. Ekonomi pencuci piring, nanas dan jeruk nipis. Ekonomi pencuci piring. Enter kadim maka. Ri mancing ri ke tengah atas ya, jamplong. Sengak tengah teh, ya berhimbauan dari Medco Energi Sampang. Kaator dek tantaretan seteja, manabi hobi mancing, otabeh majengan, cek kalupai, apekta alat keselamatan, akatia pelampung. Tordek seteja masyarakat sehobi mancing, sebiasa nyewa perahu nelayan, supaya cek sampai semak ben masuk area 500 meter dari anjungan gas CE operasiaki Medco Energi Sampang. Pesen Kak Dinto, Yatoraki, SKK Migas, Medco Energi Sampang. .3,3 Radio Karimata, Dinamika Madura. Ya kawan, karena kita juga berada di segmen terakhir juga ya, mungkin saya ke Pak Abrori dulu. Pak Abrori, kenapa kok kita harus mondok di masa sekarang? Oh iya, terima kasih. Mondok ini kenapa harus mondok? Pertama, di pesantren ini adalah pendidikan 24 jam ya. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali kita dalam pendidikan. Seperti semua pondok pesantren menggerakkan santrinya sholat berjamaah 5 waktu misalnya, itu yang agak sulit dilakukan di luar pesantren seperti itu. Begitu juga pendidikan di pesantren itu adalah pendidikan karakter, karakter building. Di situ dibangun bagaimana cara hidup dan cara bermasyarakat, kemudian keterampilan juga, kemudian leadership. Ini juga di pesantren Masya Allah ada organisasi daerah, kalau di pelosok namanya organisasi daerah. Itu santri asal Madura punya kegiatan sendiri mingguan, 2 mingguan di dalam membangun leadership dan keorganisasian. Ini juga ada seperti itu. Selain tentu yang utama adalah mengaji dan mengaji seperti itu. Iya, siap. Baik, kalau dari Pak Husaini seperti apa, Pak? Gak ada beda, ya sama lah prinsipnya. Bagaimana bahwa 24 jam itu kita optimalkan, bagaimana membentuk karakter santri yang digembar-gemborkan di pondok itu memang al-akhlak, al-adab faqul ilmi. Jadi ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, digembleng itu. Dan kenapa diajak ke pelosok?
Kan dalam produk itu ada 4P ya. Dalam perusahaan itu yang pertama P, produk. Nah, produk itu bagaimana SDM-nya mumpuni, produknya bagus, sehingga kalau produk sama dengan katalog ya kan, maka netizen akan berlomba-lomba dan customer akan bertambah terus. Yang kedua, please, faktor tempat ya kan, yang sangat mendukung sarana prasarana dan lingkungan yang ada di sana bagaimana. Yang ketiga, price terjangkau. Kalau di pelosok itu murah, biaya makan murah sekali. Bahkan pada waktu saya mondok dulu pada tahun 96 kita pulang dari pondok, mulai tahun 87 saya di sana. Kita makan tiap bulan itu cukup 8.000 kos itu. Sudah 8.000 makan 2 kali itu. Kalau sekarang 225 itu makan 2 kali, jadi sangat murah meriah. Sekali porsi makan kita punya uang 8.000 sudah kenyang pulangnya. Alhamdulillah gitu. Jadi price-nya sangat terjangkau gitu. Dan sistemnya tinggal sana sumbangan cuma setahun 2 kali saja per semester itu. Jadi bukan tiap bulan, itu masalah teknis saja. Murah juga. Price. Jadi produk bagus, please mendukung. Yang ketiga price, yang keempat promotion. Ini promotion. Kita sebagai SPG Pondok Pelosok. Jadi kalau kita toko bolehlah kan nggak apa-apa. Jadi sebuah perusahaan itu mengkampanyekan milik sendiri. Ya, ini barangnya, ini bagus tanpa merendahkan produk orang lain. Semuanya intinya sama saja. Mondok di mana saja bagus. Yang penting ayo kita mondok itu di mana saja silahkan. Sehingga yang di Pamekasan itu berapa ratus pesantren kan gitu. Yang di Sampang Senep semuanya. Itu terserah mondok di mana. Cuman karena kita kebetulan SPG dari pelosok ya, sales promotion girl-nya, maka kita promosikan seperti itu dan kita sekedar mengenalkan saja bahwa profil kita seperti ini dan pola kerja kita seperti ini. Semuanya ini mudah-mudahan tidak kurang dari silaturahminya kita tingkatkan, tanggapan yang baik kita harapkan itu aja, dan sinergi semuanya dari antara lembaga-lembaga yang ada itu, insya Allah. Baik, intinya semua pondok itu bagus dan juga ya punya karakter berbeda-beda dan juga punya ajaran yang berbeda-beda. Tadi juga sudah disampaikan kalau di pelosok itu memang ya kelebihannya itu juga banyak. Ya tinggal di kelemahannya juga banyak. Ini kan nggak perlu kita sampaikan kelemahan. Siap-siap. Baik, terima kasih. Mungkin kalau nanti masyarakat mau menyaksikan beberapa kegiatan terkait lomba ataupun besok itu bisa dilakukan secara online juga ya berarti? Ya. Di akun Xma Madura, akun Instagram, YouTube juga ya, YouTube, Xma dan Instagram ya. Insyaallah live kita. Iya, intinya ya kalau kawan Karimata mau menyimak terkait beberapa kegiatan ya bisa dilihat di situ. Nah kalau yang sebentar audien itu perlu direvisi. Iya, gimana? Itu bukan pengajian umum ini. Takut membludak ya tempatnya. Takut membludak. Makanya undangan yang kita siapkan itu ada 500-600 dan panitia di IAIN itu menyiapkan kursi sampai 1.000. Bukan untuk umum yang beribu-ribu, bukan. Karena kita ngundang, nanti kita harus konsekuensinya harus melayani mereka. Sementara kemampuan kita sangat terbatas itu. Baik, iya intinya kalau semisal pengen mengikuti biasa secara live-nya. Baik, terima kasih Pak Husiri dan juga Pak Brori sudah berkenan hadir untuk bincang-bincang di pagi hari ini. Baik, semoga diberi kelancaran. Amin. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah menyimak Radio Karimata di pagi menjelang siang kali ini. Dan mungkin sampai di sini dulu ya karena kita juga keterbatasan waktu dan ya semoga di lain waktu kita masih bisa berjumpa kembali. Terima kasih Pak Husiri dan Pak Brori. Sama-sama. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.